Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Maristella Berupurba dengan NIM 4221131023 dan rekan saya Siti Sidabalo dengan NIM 42231311075 dan rekan kami saya Windy Sahayani Purba dengan NIM 42211339. Baik, di sini kami akan melakukan tugas proyek, yaitu merancang atau mendesain alat untuk menguji senyawa polar dan nonpolar. Senyawa polar. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena pada unsur yang berikatan memiliki nilai keelektronegativitas yang berbeda. Ada beberapa ciri-ciri senyawa polar. Yang pertama, senyawa polar larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Yang kedua, memiliki kutub positif dan kutub negatif. Hal ini dikarenakan tidak meratanya persebaran elektron. Senyawa nonpolar. Definisi dari senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Adapun ciri-ciri senyawa nonpolar, yang pertama, tidak larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Adapun rangkaian alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama itu ada sekop, ada magnet, yang ketiga ada seng, yang keempat ada gunting, yang kelima ada botol saus, dan yang keenam ada ember, dan yang ketujuh itu ada selotip. Dan bahan yang kami gunakan ada larutan gula, larutan garam, dan minyak makan. Dan ada satu alat tambahan yang kami gunakan dalam merancang alat ataupun mendesain alat kepolaran senyawa, yaitu penggaris, di mana fungsi penggaris dengan magnet adalah sama, yaitu berfungsi untuk mengindikasi bahwa larutan tersebut bersifat polar atau nonpolar, di mana jika larutan yang diuji bersifat polar, maka larutan tersebut akan membelok ke arah magnet ataupun penggaris. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang cara merangkai alat uji kepolaran senyawa yang telah kami pilih. Nah, di sini kami masih menggunakan alat-alat sederhana yang bisa ditemukan di mana saja. Begitu juga untuk bahannya bisa didapat di rumah. Yang pertama di sini adalah membuat sekop dengan posisi seperti ini. Jadi sekop ini fungsinya adalah sebagai tiang penyangga. Selanjutnya kita ambil botol saus yang di bawahnya sudah terdapat lubang yang fungsinya nanti sebagai corong keluarnya larutan yang akan kami masukkan. Larutan tadi itu adalah larutan polar dan non-polar yang akan kami uji. Namun di bagian atas corong sebagai tempat masuknya larutan perlu dilubangi terlebih dahulu. Ruang penyimpanan bisa itu. Yang pertama-tama, kita akan merekatkan botol saus ini dengan solatip. Saatnya merekatkan botol dengan solatip. Baik, selanjutnya kita harus meletakkan baskom sebagai tampungan dari larutan yang akan jatuh nantinya. Berikutnya kita akan menempelkan seng dengan solatip juga ke gagang sekop tadi.
Selanjutnya, karena kita memerlukan magnet untuk menarik nanti daripada larutannya supaya memastikan apakah yang terjadi adalah pembelokan atau tidak pembelokan daripada si larutan tersebut. Jadi di sini magnetnya juga akan kita rekatkan kepada seng tadi. Kita letakkan di tengah supaya nanti bisa dekat dengan si larutan yang akan jatuh ke bawah wadah tersebut. Baik. Berikut adalah rangkaian alat uji kepolaran senyawa yang kami rangkai sendiri menggunakan alat yang sederhana ataupun alat yang ada di sekitar kita. Selain kami menggunakan magnet, kami juga menggunakan alat penggaris untuk melihat pembelokan ketika larutan bersifat polar. Yang pertama itu ada uji kepolaran larutan gula. Larutan gula dituangkan ke dalam botol saus, kemudian penggaris yang telah digosokkan ke rambut didekatkan ke arah aliran larutan gula. Dapat dilihat bahwa larutan gula membelok ke arah penggaris, yang menandakan larutan gula bersifat polar. Yang kedua ada uji kepolaran larutan garam. Dapat dilihat ketika penggaris yang telah digosokkan ke rambut didekatkan ke aliran larutan garam membelok ke arah penggaris, yang menandakan larutan garam bersifat polar. Yang ketiga ada uji kepolaran minyak. Dapat dilihat ketika penggaris yang telah digosokkan ke rambut didekatkan ke aliran larutan minyak tersebut tidak membelok ke arah penggaris, melainkan tetap mengalir lurus. Artinya bahwa minyak bersifat non-polar.